Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat tabel di Excel. Di Excel sendiri sebenarnya itu sudah ada fitur atau menu untuk create tabel secara otomatis, yaitu kita langsung saja ke menu insert, kemudian kita pilih area langsung seperti ini yang akan dibuat tabel, kita klik tabel, kemudian oke, otomatis tabel akan terbentuk. Selain itu kita juga bisa memilih format atau tampilan tabel yang kita inginkan sesuai yang sudah tertera pada Excel, sesuai warna ini yang kita pilih. Namun pada tabel yang pembuatannya secara otomatis ini bentuknya hanya seperti ini, nama kolom itu hanya terbentuk satu baris seperti ini. Bagaimana jika kolom dari tabel yang kita inginkan itu seperti ini? Di sini ada beberapa sel yang harus digabungkan menjadi satu. Otomatis kalau kita menggunakan tabel atau menu tabel create tabel yang sudah tertera di Excel itu tidak bisa. Contohnya langsung saja kita praktekkan ya. Ini kita delete dulu, kemudian kita langsung praktekkan. Ini ada dari sebelah kiri, kolom sebelah kiri yaitu area. Area sendiri itu sebenarnya adalah penggabungan dua baris sel. Cara menggabungkan dua baris sel, kita blok saja dua baris sel seperti ini, kemudian kita ke menu merge and center, langsung kita klik. Otomatis dari dua sel tadi akan menjadi satu sel, akan digabungkan. Kemudian untuk mengatur teksnya atas bawah agar pas di tengah, kita silakan pilih menu ini. Tiga menu ini untuk teks mepet ke atas, kemudian ini tengah, dan ini mepet ke border bawah. Kita gunakan ke tengah saja. Kalau yang tiga bawah ini kita mengatur rata kanan kiri dan rata tengah. Ini untuk rata kiri, rata tengah, dan rata kanan, seperti itu. Kemudian untuk pewarnaan sel, kita langsung ke menu ini, kita pilih hitam, misal kita buat sama, dan teksnya itu putih, otomatis sama. Kemudian di nama kolom selanjutnya yaitu ada nama bulan. Nama bulan di sini itu sebenarnya adalah penggabungan kolom ke samping ini ya, ada 4. Kita tulis dulu saja nggak apa-apa. Januari seperti ini. Sebenarnya ada 4 kolom yang harus digabungkan menjadi satu. 4 sel ini ya. Kemudian di sini ada terjual. Kemudian sisa, target, dan pencapaian. Nah, otomatis kolom yang kita buat sudah sama persis seperti ini, tinggal kita nanti pewarnaan dan membuat border. Karena di kolom selanjutnya di Februari, Maret, dan April itu sama, kita buat seperti ini aja, kita salin saja, langsung kita tempel. Tinggal kita nanti mengganti nama bulannya, Februari, Maret, dan April. Kemudian yang terakhir, kolom yang terakhir yaitu total ACH atau achievement. Karena ini sama dengan area, silakan copy formatting saja, kita tempel formatting ya, kemudian kita tulis total ACH seperti ini. Untuk membuat border kita blok, kemudian kita tekan ini. Untuk pewarnaan sama, kita ke pewarnaan, kita warna buat beda saja ya dengan yang aslinya. Seperti ini. Tabel otomatis sudah jadi. Kemudian ada lagi, bagaimana jika ada nama kolom yang isinya itu panjang, kemudian tapi kita ingin tampilkan nggak ingin terlalu lebar. Contohnya seperti ini, pencapaian bulan ini. Contohnya ini, kita nggak mau kolom ini lebar segini karena kurang enak dilihat kalau nanti cuma datanya hanya sedikit karakternya ya. Kalau dibuat lebar maka disempitkan saja seperti ini. Tapi jika disempitkan seperti ini, teksnya tidak muncul semua. Ini bisa diatasi, silahkan blok saja atau kursornya arahkan ke sini, kemudian kita wrap teks seperti ini. Otomatis teks yang ada atau judul dari kolom itu tampil semua.
terlihat semua ya. Kemudian kalau yang lain ini mepet ke bawah ya kita atur saja, atur rata tengahnya, terus atas bawahnya juga seperti ini, otomatis sudah jadi. Kalau yang ini masih pencapaian ini nggak muncul, ini berarti peraturan atau setting warp text-nya itu belum disetting ya. Ini tinggal warp text seperti ini. Sebenarnya seperti itu untuk menampilkan teks dari nama kolom itu agar terlihat semua. Kemudian dari cara pembuatan tabel atau nama kolom di tabel, kalau ada penggabungan beberapa sel atau merge, maka ini akan mengakibatkan data yang kita rekap atau yang kita isi nantinya, misal data diisi segini, ini tidak akan bisa di pivot akan error. Karena apa? Pivot tidak akan bisa membaca nama-nama kolom ini karena ini rancu, yaitu ada penggabungan beberapa sel, otomatis error jika kita mau menggunakan pivot. Mungkin teman-teman yang sudah pernah atau praktek pivot, kita blok seperti ini, ke menu insert kita pivot, otomatis ini akan dianggap invalid. Biasanya saya untuk mengatasi kejadian ini, saya buatkan kolom atau ya kolom ya di sebagai pembantu agar bisa di pivot. Saya buat satu baris di bawahnya, misalnya di sini saya buat area, kemudian Januari terjual, kemudian Januari sisa, dan seterusnya. Nanti pivotnya langsung dari bawah sini, karena pivot hanya bisa membaca tabel jika nama dari kolomnya itu ya satu baris, tidak ada penggabungan, tidak ada merge antar sel seperti ini. Atau biasanya saya ganti dengan abjad langsung A, B, seperti ini, A, B, C, misal A, B, C dan seterusnya ya, sampai ke kanan, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, seperti ini. Nah, maka nanti jika kita ingin melakukan pivot, silakan blok dari sini. Ini kolom pembantu ini untuk pivotnya, nanti otomatis pivot tidak akan error. Kalau sudah seperti ini, nanti otomatis pivot ini kita blok ini ya, kemudian kita oke, pivot tidak akan error, dan ini nama kolomnya sudah muncul sesuai abjad tadi, seperti itu. Kemudian kalau tampilan ini dirasa kurang enak dilihat, bisa kita hide karena ini hanya sebagai pembantu kalau kita menggunakan fitur pivot ya. Mungkin itu teman-teman bagaimana cara membuat tabel jika tabel yang kita buat ada penggabungan beberapa sel. Kita harus membuatnya manual, karena kalau memakai fitur yang otomatis yang sudah tertera di Excel itu hanya untuk tabel yang standar, artinya tidak ada penggabungan untuk nama-nama kolomnya. Mungkin cukup sekian tutorial bagaimana cara membuat tabel di Excel. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan terus saksikan video saya selanjutnya.